Nah, sebelum si Mamat ini masuk ke dalam kubangan air yang ada di belakangnya Simbah, ajudannya tadi ini menabur bunga ke kubangan itu dan nyuruh si Mamat untuk masuk ke kubangan air itu. Kata ajudannya, si Mamat ini disuruh masuk ke kubangan untuk semedi. Jangan angkat badan sebelum Mbah suruh. Karena si Mamat ini yang ambisinya ingin balas dendam kepada ayahnya dan ingin buka usaha juga. Jadi si Mamat ini nurut aja masuk ke kubangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Malam, tempat di mana kisah nyata menjadi bisikan yang menakutkan. Kisah ini berasal dari Mbak Diana, seorang wanita berasal dari kota Solo. Awal mula ceritanya terjadi di tahun 2017. Mbak Diana ini adalah kesehariannya itu dia menjadi perias jenazah yang ada di satu kota. Ketika lagi santai dan berada di dalam rumah, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Keluarlah Mbak Diana ke depan. Saat mendengar uluk salam dari sosok di balik pintu itu, Mbak Diana ini kayak nggak asing sama suaranya. Nah, di situ ternyata benar dia adalah teman lamanya waktu sekolah. Karena setelah lulus sekolah mereka ini menjalani kehidupan masing-masing. Sebut saja teman Mbak Diana ini adalah si Mamat. Mamat ini adalah temannya waktu sekolah dulu. Dan di sini Mamat ini nampaknya ketika datang ke rumahnya Mbak Diana mulai ingin bercerita. Karena memang di situ sebelumnya Mamat ini adalah anak dari seorang pengusaha ayam bakar. Karena satu kesalahan ayahnya yang menikah lagi, tutuplah ayam bakar ini. Nah, di situ Mamat ini ingin bercerita ke Mbak Diana karena ibunya yang selalu sedih dan ingin melanjutkan usaha ayahnya dulu yang ayam bakar itu. Tapi karena ayahnya selalu mengancam dan selalu bilang, kamu jangan pernah buka usaha yang sama seperti saya. Sedangkan pelanggan-pelanggan yang biasanya makan di situ pada nanya, kemana si ibumu Mat? Di sini Mamat ini bingung, dia harus jawab apa? Karena ini adalah masalah keluarga menurut si Mamat. Nah di sini Mamat juga minta pendapat ke Mbak Diana. Gimana ini Nah? Nah di sini si Mamat ini juga bercerita bahwasanya dia ini punya bibi yang ada di Banyuwangi. Gini Nah, saya kan mau ketemu bibi saya yang ada di Banyuwangi. Nah, di sana itu saya ada yang harus saya lakukan. Kamu mau nggak bantu saya nganterin ke Banyuwangi untuk ketemu bibiku, kata si Mamat. Di sini Mbak Diana ini penasaran, bukan soal nganterinya, tapi soal ada urusan apa yang harus dilakukan, yang katanya itu sangat penting. Tapi Mbak Diana ini juga kasihan, karena memang keadaan ibunya yang seperti itu. Mikirnya sih, ibunya yang mau dianterin ke bibinya itu. Karena merasa kasihan, akhirnya Mbak Diana ini mensetujuinya. Nah, ternyata di sini yang berangkat ke Banyuwangi hanya si Mamat dan si Diana. Dan di sini Diana itu izin dulu kan ke orang tuanya, ada keperluan kerja gitu. Dan akhirnya mereka berdua ini berangkatlah ke Banyuwangi dengan jalur darat. Di sela-sela perjalanan, karena Mbak Diana ini yang terus penasaran, tanyalah dia sama ke Mamat. Sebenarnya kamu mau jujur nggak? Ketemu sama bibi kamu itu sebenarnya ada keperluan apa? Tapi si Mamat ini terus menutupi. Udah, pokoknya kamu antar aja dulu. Nanti kamu juga bakalan tahu kok. Tapi karena aku percaya sama kamu, tolong ya, kalau bisa
Jangan sampai ada yang tahu tentang apa yang kita lakukan di Banyuwangi ini, kata Mamat. Singkat cerita, mereka berdua ini datanglah di rumah bibinya. Kita sebut saja bibinya si Mamat ini adalah Dini. Ketika di rumahnya Bibi Dini langsung tanya sama si Mamat, ini siapa, Mat? Enggak kok, ini Bi, ini teman baik saya. Nah, karena di sini ada rasa penasaran dari si Diana, akhirnya Bibi Dini ini bercerita. Kalau sebenarnya si Mamat itu ke sini untuk pergi ke Istana Gua yang ada di Alas Purwo. Dan di situ nanti si Mamat mau dikenalkan sama Mbah Untung. Mbah Untung ini ternyata yang sudah membantu Bibi Dini ini melakukan pesugihan dan sukses di kota Banyuwangi. Akhirnya besoknya mereka bertiga ini berangkatlah ke Istana Gua yang ada di Alas Purwo. Jarak yang ditempuh dari rumah si Bibi Dini kurang lebih 2 jam. Nah, ketika nyampe, si Diana ini kaget. Karena memang di situ tidak ada pemukiman sama sekali. Ya mungkin yang dilihat Diana ini adalah hanya sebuah hutan. Tapi saat dilihat semakin lama, ternyata di depan itu ada batu yang menumpuk. Yang dimana batu yang menumpuk itu jadi pintu gua. Meskipun lubang itu cukup kecil, tapi cukup untuk dimasukkan manusia. Dan di sini awalnya Mbak Diana ini menolak untuk diajak masuk. Tapi karena si Mamat harus mengajak si Diana masuk dan nggak tega ninggalin di mobil, akhirnya si Diana ini ikutlah masuk ke dalam gua itu. Ketika Mbak Diana masuk ke tempat itu, kurang lebih dalamnya mungkin 1 meter, ternyata di dalamnya itu sangat luas sekali. Dan di situ di gua itu sudah ada api untuk menerangi gua itu. Jadi kayak memang sudah banyak orang yang datang ke sini. Nah, di dalam gua itu Mbak Untung ini punya singgasana lah. Ya, cuma dari satu batu yang ditumpuk-tumpuk gitu. Dan di dekat-dekatnya Mbak Untung ini ada beberapa menyan, nampan, dupa atau yang lainnya seperti itu. Dan asap-asap yang baunya itu sangat menyengat sekali. Dan di belakang dari Mbak Untung ini kurang lebih 1 meter, 2 meter ke belakang ada kubangan air. Setelah itu mereka bertiga ini duduklah di depannya Mbak Untung. Ketika duduk di situ, Mas Mamat dan Mbak Diana ini diam. Dan yang mengawali pembicaraan ini adalah si Bibi Dini. Setelah itu Bibi Dini ini mulai menceritakan, ini adalah Mamat, keponakan saya. Dan ini adalah Diana, teman dekatnya si Mamat. Nah, di situ Mbah Untung ini langsung bilang ke si Mamat untuk bercerita dan akhirnya si Mamat ini bercerita ke Mbah Untung. Jadi gini, Mbah, saya ini mempunyai urusan rumah yang sangat rumit sekali. Ayah saya menikah lagi dan saya diusir sama ayah saya. Sehingga saya sekarang tinggal di kontrakan. Dan ibu saya selalu diancam ketika mau membuka usaha yang seperti dulu. Kemauan saya ya, Mbah, saya mau ayah saya itu sakit, Mbah. Dan saya mau melanjutkan usahanya dulu lagi. Nah, nggak cuma di situ. Saya juga mau gimana caranya supaya namanya itu tetap sama kayak yang dulu. Namanya ayam bakar itu, Mbah. Karena saya merasa ibu saya itu lebih menguasai dalam hal-hal memasak. Jadi tolong ya, Mbah, ini kemauan saya sendiri dan ingin balas dendam ke ayah saya, kata si Mamat. Nah, di sini Mbak Diana ini mendengar percakapan si Mamat dan Mbak Untung ini. Kok merasa berlebihan ya si Mamat ini? Dan di sini si Diana ini bisik-bisik lah sama si Mamat dan bilang, Mat, kamu beneran tak mau seperti itu ayahmu? Iya nah, saya sudah kesal sama ayah dan memang ingin balas dendam, sahut si Mamat. Setelah itu mbaknya ini diam dan langsung manggil salah satu ajudannya untuk menyiapkan sesuatu yang nantinya ditaruh di belakangnya Mbah Untung. Nah, di sini si Mamat ini disuruh ganti pakaian dengan sarung yang sudah disiapkan oleh simbahnya. Nah, sebelum si Mamat ini masuk ke dalam kubangan air yang ada di belakangnya Simbah, ajudannya tadi ini menabur bunga ke kubangan itu.
dan nyuruh si Mamat untuk masuk ke kubangan air itu. Kata ajudannya, si Mamat ini disuruh masuk ke kubangan untuk semedi. Jangan angkat badan sebelum Mbah suruh. Karena si Mamat ini yang ambisinya ingin balas dendam kepada ayahnya dan ingin buka usaha juga. Jadi si Mamat ini nurut aja masuk ke kubangan itu. Ketika si Mamat ini masuk ke dalam kubangan yang dalamnya sampai sedada, di situ ajudannya itu mulai membaca mantra. Tapi membaca mantra ini didengarnya itu sangat enak sekali karena ada nadanya di situ. Nah, di sini Mbak Untung itu juga masuk ke dalam kubangan itu dan membawa sebuah bambu yang dibungkus dengan kain putih. Di situ Mbak Untung ini memukul secara pelan ke punggungnya si Mamat. Dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan sambil membaca-baca mantra. Dan si ajudannya tadi juga masih tetap membaca mantra juga. Setelah 5 menit kurang lebih, dia meditasi di kubangan air itu, ada hembusan angin yang dimana obor yang sebagai penerang itu aja apinya bergoyang. Nah, di sini Diana ini merasa takut karena memang yang harusnya di dalam gua itu tidak bisa ada angin ya. Karena kan kayak ketutup aja karena si Diana merasa takut dan membisiki si Bibi Dini. Ini gimana, Bi? Saya takut. Ya udah, kamu diem aja. Meskipun nanti ada yang muncul sosok apapun itu, kamu nggak usah lari, nggak usah takut. Cukup diam aja di samping saya, kata si Bibi Dini ini. Ketika hembusan angin datang dan simbahnya sudah mulai keluar dari kubangan air, di situ Mbak Diana melihat sosok yang cantik sekali di belakangnya si Mamat itu. Dan Mbak Untung ini bilang, Mat, sekarang kamu sebutin apa kemauanmu. Dan setelah mengucapkan kemauanmu, ikutin mantra yang saya ucapkan, kata Mbak Untung. Setelah itu selesai, Diana ini nampak jelas bahwasannya si Mamat ini dipeluk pakai selendang oleh sosok wanita cantik yang ada di belakangnya ini. Nah, setelah mengucapkan mantra dan keinginannya si Mamat ini dibilangin sama Mbah Untungnya untuk memasukkan kepalanya juga, dan saat si Mamat ini mulai turun sedikit-sedikit dan kepalanya tenggelam, sosok yang di belakangnya itu juga ikut tenggelam. Dan saat itu juga air yang kelihatannya sangat dingin itu ternyata langsung kelihatan air yang saat mendidih. Di situ mbahnya bilang, udah Mat, selesai, naik. Saat Mamat naik dari air itu, si sosok yang di belakangnya Mamat juga tidak ada. Dan ketika si Mamat ini naik, ajudannya tadi terus menaburi bunga lagi. Nah, di situ si Mamat sebelum naik ke kubangan, ajudannya itu tadi mulai baca-baca mantra dan suruh Mamat naik ke atas. Jadi sambil ajudannya itu membaca mantra, Mamat pelan-pelan naik ke atas sambil menaburkan bunga. Di sini dengan rasa penasaran, si Diana ini tanyalah sama si Mamat. Dengan keadaan si Mamat yang masih basah kuyup. Gimana Mat perasaan kamu tadi? Di belakangmu ada sosok perempuan loh. Cantik banget. Hah? Perempuan? Kata si Mamat. Iya tadi ada perempuan di belakangmu. Kamu nggak sadar? Udah nanti aja ceritanya ya. Nah di situ si Mamat udah selesai dan ganti baju lagi. Dan duduk lagi di depannya Simbah. Nah di sini si Mamat ini dibilangin sama Simbahnya, Mat, ini ada 3 barang yang mau saya kasih ke kamu. Karena kamu sudah selesai melakukan ritualnya, ini yang pertama adalah serbuk yang dimana ini yang bikin bapakmu itu sakit-sakitan. Nah yang kedua, Mat, ini tak kasih sujen, nanti sujen ini dipakai untuk menusuk jeron ayam yang ditaruh di bumbu kecap atau di bumbu ayam bakarmu. Nah, yang ketiga ini, Mat, ini serbuk dicampur sedikit aja ke dalam bumbumu.
dan nanti Mbah kasih mantra-mantranya. Tapi ini semua ada syaratnya. Syaratnya adalah harga nyawa, yang dimana kamu harus menumbalkan salah satu orang yang masih berhubungan darah dengan kamu. Dan kamu akan saya kasih satu makhluk gaib yang dimana kamu bisa berinteraksi dengan dia. Dan di sini Mama juga dijelaskan bahwasanya ada satu panci khusus di mana panci itu tidak boleh diganti, dan ketika saudara kamu yang dijadikan tumbal, maka panci itu akan berisi uang. Banyak bilang, karena nanti yang bakal menarik dari sebuah usahamu ini adalah asap ayam bakarmu itu. Setelah itu Mamat ini tanyalah, ini berapa Mbah maharnya? Udah, kamu nggak usah mikirin mahar dulu. Nanti kalau misalnya berhasil, kamu boleh ke sini lagi. Tapi kamu di sini siap nggak? Siap, Mbah. Oh ya udah, jangan lupa setiap orang yang mau diambil nyawanya oleh si makhluk itu, kamu ke sini dengan membawa rambutnya. Akhirnya pulanglah mereka. Singkat cerita, mereka ini sampailah di kampung halamannya.